Bab 43. Istriku bidadari dadakan. Usai mengambil semua barang yang Kania rasa berarti untuknya, Kania pun keluar kamar dan turun ke lantai 1 di mana suaminya menunggu. "Ayo mas, semuanya sudah akunya agar cepat pergi dari sana." Baru beberapa langkah Kania langsung berhenti saat ayah Fahmi memeluk kakinya. "Kania, ayah tahu ayah sangat bersama ayah akui itu, tapi tolong berikan ayah sedikit maaf darimu, sedikit saja Kania, ayah mohon." Pinta ayah Fahmi memeluk kuat kaki sang anak. Ayah Fahmi sudah cukup tersiksa selama 15 tahun ini karena kebencian putrinya. Kania tidak menjawab, ia hanya diam saja. Ia sebenarnya sangat menyayangi ayahnya, tapi Kania seakan tidak bisa memaafkan ayahnya. Kejadian menyakitkan itu selalu saja menghantuinya. "Saya akan memaafkan Anda jika Anda bisa membuat mama saya hidup kembali, Tuan. Itu janji saya. Tapi jika Anda tidak bisa, maaf, saya juga tidak bisa. Terlalu sulit untuk saya memaafkan Anda," ujar Kania setelah lama terdiam. Ia menarik kakinya dan pergi dari sana meninggalkan ayahnya yang bersimpuh di lantai. "Maafkan ayah Kania, ayah ingin memberitahu yang sebenarnya pada kamu, tapi ayah takut kamu semakin membenci ayah lebih dalam lagi." Ayah Fahmi menatap nanar mobil Louis yang perlahan menjauh meninggalkan rumahnya. Flashback on. "Ayah, hati-hati ya, kalau udah sampai kabarin mama," seru Mama Kinan mencium punggung tangan suaminya. "Iya sayang, kamu hati-hati ya di rumah, jaga diri baik-baik dan juga putri kesayanganku ini. Kalau ada apa-apa langsung telepon aku." Mama Kinan mengangguk paham. Ayah Fahmi pun mencium kening Mama Kinan dan beralih pada putrinya yang baru berumur 3 tahun. "Ayah, hati-hati bawa mobil ya," ujar Kania tersenyum manis pada sang ayah. Ayah Fahmi mengangguk dan mencium seluruh wajah Kania kecil. Setelahnya ia pun berangkat untuk keluar kota untuk mengurus perusahaan yang terkena masalah. Saat di tengah jalan, seorang perempuan diganggu oleh beberapa orang preman. Dia adalah Rina, perempuan cantik yang kabur dari rumah karena tidak ingin dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Ayah Fahmi yang saat itu sedang lewat pun segera menolong dan menghajar semua preman itu. "Pak, tolong bawa saya pergi jauh dari tempat ini, saya mohon Pak," pinta Rina yang diangguki oleh Fahmi. Fahmi pun membawa Rina ikut keluar kota, karena ia tidak tahu harus membawa Rina kemana. "Sementara kamu tinggal di apartemen dengan saya, kamu tidak usah khawatir, saya tidak akan melakukan apapun pada kamu, karena saya sudah memiliki istri," ujar Fahmi membuka pintu apartemen. Rina pun masuk dan tercengang melihat apartemen Fahmi yang sangat luas. Dan mulai saat itu, mereka tinggal bersama. Awalnya hubungan mereka biasa-biasa saja, hanya sebatas orang yang ditolong dan orang yang menolong, tapi lambat laun Rina menyukai Fahmi yang memiliki sikap lembut untuk dan perhatian padanya. Rina seakan terobsesi dengan Fahmi, dan Rina mulai menjalankan rencananya untuk bisa mendapatkan Fahmi bagaimanapun caranya. Di malam yang dingin itu, Rina sudah tidak bisa menahan perasaannya. Ia menunggu Fahmi yang kala itu belum pulang dari kantor. Saat Rina sudah jenuh menunggu, Fahmi pun datang. Rina langsung berlari memeluk Fahmi. Hal itu tentu membuat Fahmi terkejut, karena hampir 2 bulan tinggal bersama Rina tidak berani melakukan apapun. "Aku mencintaimu Mas, aku sangat mencintaimu, Dek." Fahmi begitu terkejut saat mendengar ungkapan Rina. Ia langsung mendorong tubuh Rina hingga terduduk di sofa. "Apa yang kamu lakukan Rina? Kamu tahu sendiri kan aku itu sudah memiliki istri dan anak. Aku sangat mencintai mereka, dan sampai kapanpun akan seperti itu.
dan tidak akan ada seorang pun yang bisa merebut cintaku kepada mereka termasuk kamu. Tandas Fahmi tegas. Rina menangis sesenggukan atas penolakan Fahmi terhadapnya, tapi apapun akan ia lakukan agar Fahmi menjadi miliknya. Aku tidak peduli Mas, aku tidak peduli kamu memiliki istri dan anak, yang jelas aku mencintai kamu dan aku siap menjadi yang kedua atau yang keberapa pun, yang penting kamu menjadi milikku. Ujar Rina keras kepala. Kamu benar-benar wanita yang tidak waras Rina. Aku membantumu karena aku kasihan padamu diganggu beberapa preman, dan ini yang kamu lakukan padaku. Kamu benar-benar sudah gila. Fahmi meninggalkan Rina, ia masuk ke dalam kamarnya untuk meredam kemarahannya. Rina yang terlanjur buta akan cinta mengikuti Fahmi ke dalam kamar laki-laki itu. Rina tersenyum puas saat mendapati kamar Fahmi yang tidak terkunci. Dengan senyuman licik, Rina pun masuk dan mengunci pintu itu lalu menyembunyikan kuncinya ke dalam kolong tempat tidur. Rina melihat ke pintu yang sedang tertutup rapat, sebuah senyuman licik terlihat di bibirnya. Rina langsung melepaskan bajunya, hingga kini dia sudah polos tanpa benang sedikit pun yang menempel di badannya. Rina kemudian mendekati pintu. Ia membuka pintu kamar mandi dengan pelan dan melihat Fahmi yang sedang membuka bajunya. Rina masuk ke dalam kamar mandi saat Fahmi sedang fokus menyiram tubuhnya dengan air, untuk meredam emosinya. Mungkin dengan mandi emosinya akan hilang. Fahmi sangat-sangat terkejut saat seseorang memeluknya dari belakang. Ia dapat merasakan benda tak bertulang menempel di punggungnya. Fahmi melepas tangan Rina yang memeluk perutnya dan kemudian membalikkan badannya. Fahmi semakin terkejut mendapati Rina yang susah no baju dengan bulat. Apa yang kamu lah? Belum sempat Fahmi menyelesaikan ucapannya, Rina sudah membekap mulut Fahmi dengan ciuman dan XX. Awalnya Fahmi menolak, tapi lama-kelamaan ia terbuai akan permintaan Rina. Laki-laki mana yang tidak tergoda dengan keindahan alam yang sudah sangat terbentang. Fahmi terkejut, ternyata Rina perawan dan dia yang pertama mengambil keperawanan Rina. Saat itulah hubungan terlarang itu terjalin. Fahmi dan Rina selalu XX. Bab 44. Kania membulatkan matanya melihat mansion Louis yang begitu megah dan luas. Ini adalah pertama kalinya Kania melihat mansion sebesar ini. Ini mansion apa istana Mas, besar banget? Tanya Kania yang masih terpukau melihat mansion suaminya. Mansion kampungan. Kania seketika melihat Louis dengan tajam. Ingin sekali Kania mencekik leher Louis saat itu juga, tapi sayang lagi dan lagi ia tidak punya keberanian yang tinggi. Saat Kania dan Louis turun, semua pelayan dan penjaga menunduk hormat dan mengucapkan kalimat selamat datang dengan serempak. Kania benar-benar terharu melihatnya. Selamat datang Tuan Muda, Nona Muda, akhirnya yang kita tunggu-tunggu datang juga. Ujar Darren setelah membungkukkan badannya. Louis, aku ingin menyampaikan hal penting padamu, bisakah kita bicara sebentar? Tanya Darren yang memberikan kode pada Louis. Louis yang mengerti pun mengangguk. Pelayan antara Nona Muda ke kamar. Seru Louis dingin. Seorang pelayan pun membawa koper Kania dan mengantar Kania ke kamar utama. Sementara Louis menuju ruang kerjanya diikuti oleh Darren. Louis, aku menemukan petunjuk dari orang yang telah membunuh Oma dan Opa dari suruhan kepercayaanku. Ujar Darren setelah mereka sudah duduk di sofa. Katakan cepat, aku ingin mengetahui siapa yang telah berani bermain api tajam. Menanti jawaban dari Darren. Menurut orang suruhanku mereka bertiga berasal dari mafia The Black. Kening Louis berkerut mendengar nama mafia itu, mafia yang sama sekali tidak pernah diketahui siapa pemimpinnya. Apa urusannya The Black dengan Oma dan Opa?
Ada dendam apa mereka pada kedua orang tua papaku? Darren menaikkan bahunya pertanda tidak tahu. Memang The Black adalah kelompok mafia terbesar kedua di dunia. Tidak ada yang tahu siapa pemimpin kelompok itu, bahkan orang kepercayaan The Black pun tidak tahu siapa sebenarnya ketua mereka. Sepertinya kita harus menyelidiki ini sendiri. Mengandalkan orang suruhan tidak akan membuahkan hasil, ujar Louis dengan tangan terkepal. Tak lama kemudian Darren pun pergi dan pulang ke apartemennya, sementara Louis masuk ke dalam kamar utama. Saat Louis masuk, ia melihat Kania sedang berada di balkon. Perlahan Louis mendekat dan mendengar Kania yang seperti sedang terisak. "Mama, aku sekarang sudah menikah. Aku tidak tahu, Ma, pernikahanku dengannya akan berakhir baik atau buruk. Kami tidak saling mencintai. Tidak ada cinta di antara kami. Hanya ada bayi dalam perutku yang mengikat kami dalam sebuah ikatan pernikahan. Ma, semoga keputusanku ini tidak salah, dan semoga Mama bisa menerima menantu Mama dengan baik," ujar Kania menghapus air matanya. Louis terdiam. Ia yang tadinya ingin menghampiri Kania seketika ia urungkan. Louis memilih untuk membersihkan tubuhnya yang terasa lengket. Usai mandi dan berpakaian, Louis keluar dari kamar mandi dan mendapati Kania yang sudah duduk di meja rias, menyisir rambut panjangnya. Lagi dan lagi Louis selalu terpesona melihat Kania dengan rambut panjangnya. "Mas Louis, kenapa melihatku seperti itu?" tanya Kania melihat Louis di pantulan cermin. "Tidak apa-apa," jawab Louis gugup. Ia milih untuk keluar kamar dan menuju ruang kerjanya. Berada di dekat Kania selalu membuat jantungnya berdetak kencang. "Dasar tuan muda aneh." Kania menggelengkan kepalanya dan kembali menyisir rambutnya yang sangat panjang. Malam harinya, Kania dan Louis sudah berada di meja makan. Sedari tadi Kania hanya mengaduk-ngaduk makanannya tanpa memakannya. Hal itu tak lepas dari pandangan Louis. "Apa kamu tidak suka makanannya?" Kania menggeleng dan memaksakan senyumnya. "Ada apa? Saya perhatikan sedari tadi kamu hanya mengaduk-aduk makanannya." Kania menarik napas panjang dan membuangnya perlahan, kemudian menatap dalam bola mata Louis. "Mas, jika anak ini lahir, apa kamu akan menceraikan aku dan mengambil bayiku?" Uhuk-uhuk. Louis terbatuk-batuk saat mendengar pertanyaan Kania. Kania langsung mengambilkan air minum untuk suaminya. "Terima kasih," ujar Louis meraih gelas yang disodorkan Kania lalu meneguknya hingga habis. "Maaf Mas, mungkin pertanyaanku ini membuatmu tidak nyaman. Aku hanya bingung saja. Kita terikat dalam pernikahan suci karena anak ini, dan sama sekali tidak ada cinta di dalamnya." Louis terdiam. Ia sama sekali tidak memikirkan habisi sebelumnya. Ia menikahi Kania hanya karena tidak ingin anaknya menderita suatu saat nanti. "Sampai kapan kita akan dalam rumah tangga yang tidak memiliki cinta, Mas? Aku takut anak kita nantinya bernasib sama seperti aku." Brak. Kania sangat terkejut saat Louis menggebrak meja dengan keras. Ia melihat Louis yang sedang menahan emosinya. "Kita akan bercerai setelah anak itu lahir, dan saya tidak akan menghalangi kamu untuk menemuinya. Dia akan bersamamu 1 bulan, begitupun dengan saya," ujar Louis setelahnya pergi meninggalkan ruang makan. Kania menarik napas panjang dan membuangnya perlahan. Kania pun ikut bangkit dan memutuskan untuk ke kamarnya. Kania memutuskan untuk ke balkon untuk melihat bintang-bintang di atas langit. "Ada apa denganku? Kenapa hatiku seperti terluka saat Mas Louis mengatakan tentang perceraian?" gumam Kania memegang dadanya. Kania menggelengkan kepalanya kemudian duduk di sofa. Pandangannya tertuju pada bintang yang paling terang di antara ribuan bintang berkilauan di atas langit.
Sementara di ruangannya, Louis tampak sedang meredam kemarahannya mendengar pertanyaan Kania. Entah kepada Louis pun tidak tahu. Ada apa denganmu Louis? Tidak usah memikirkan wanita itu. Kamu itu tidak mencintainya, kamu menikahinya karena anakmu bukan? Jadi tidak salah kamu mengatakan hal barusan, cepat atau lambat kalian pasti akan berpisah. Louis meraih ponselnya dan menghubungi Butika kepala pelayan di sana untuk menyiapkan kamar untuknya. Ia tidak ingin satu kamar dengan Kania malam ini. Ia takut tidak bisa mengontrol emosinya dan menyakiti Kania. Usai menelepon Butika, Louis mencoba untuk fokus pada pekerjaannya. Jam menunjukkan pukul 2 malam, Louis baru menyelesaikan pekerjaannya. Ia melihat jam dinding mewah yang terpasang dinding. Lebih baik aku mengambil baju kerja yang akan aku pakai besok. Aku tidak ingin bertemu dengan Kania dulu. Ujar Louis pergi ke kamar utamanya. Ia masuk dan langsung menuju pakaian ganti untuk mengambil pakaian kantornya. Saat Louis keluar dari ruang ganti, ia melihat ke arah ranjang dan tidak mendapati Kania di sana. Kemana Kania? Tanyanya melihat ke kamar mandi. Louis yang ingin memastikan Kania ada di dalam kamar mandi pun segera mengetuk pintu. Tapi baru saja tangannya mengetuk pintu itu langsung terbuka. Louis masuk dan mencari Kania tapi yang dicari pun tidak ada di sana. Kemana kamu Kania? Tanyanya seraya keluar dari kamar mandi. Louis melihat ke arah pintu balkon yang sedang terbuka. Dengan langkah yang lebar ia pun melangkah ke balkon dan matanya membulat sempurna. Kania. Bab 45. Kania. Louis langsung menghampiri Kania, dan melihat Kania yang sudah tidur dengan menggigil. Louis menggelengkan kepalanya, ia kemudian mengangkat tubuh Kania dan membawanya masuk ke dalam kamar. Usai meletakkan Kania di atas ranjang, Louis ingin berdiri tapi beberapa helai rambut Kania tersangkut di jam tangannya. Louis pun kembali berjongkok dan berusaha melepaskan rambut panjang Kania dari jam tangannya. Akhirnya lepas juga. Ujar Louis saat berhasil melepaskan rambut Kania dari jam tangannya. Louis melihat wajah tenang dan damai Kania. Louis akan terhipnotis oleh kecantikan alami Kania sehingga tanpa sadar ia mencium pipi Kania yang semakin hari semakin cibis saja. Apa yang sedang aku lakukan, dan kenapa aku melakukannya? Gumam Louis langsung berdiri. Louis yang tidak ingin ketahuan pun langsung meraih baju kantornya dan keluar dari kamar itu sebelum Kania bangun. Sepanjang perjalanan menuju kamar, Louis terus merutuki kebodohannya yang mencium pipi Kania. Berhenti memikirin hal itu Louis, anggap saja ada yang merasukimu sehingga tanpa sadar kamu menciumnya. Kelakar Louis pada dirinya sendiri seraya masuk ke dalam kamarnya. Kamar yang sama besarnya dari kamar utama yang Kania tempati saat ini. Bedanya kamar itu tersembunyi hanya dirinya, Darren dan Butika yang tahu. Kamar itu sebenarnya kamar yang ia siapkan untuk anak istrinya nanti untuk berjaga-jaga. Jika suatu saat nanti musuhnya menyerang ke mansion, ia bisa menyembunyikan anak dan istrinya di sana. Tapi selain kamar itu, Louis juga menyiapkan ruang di bawah tanah, ruangan yang sangat luas seperti rumah sendiri, tapi baru Darren dan Louis yang tahu. Louis mencoba memejamkan matanya untuk beristirahat, tapi sialnya, ia terus saja mengingat kejadian tadi saat di kamar utama. Ah sial, jika terus begini aku tidak bisa tidur. Louis meraih ponselnya dan menyetel sebuah lagu tidur yang dinyanyikan langsung oleh omanya dulu saat ia susah tidur, lagu yang selalu Louis dengar jika dirinya sudah tidur, dan biasanya jika ia mendengarkan lagu itu dia akan langsung tidur. Setelah menunggu beberapa menit akhirnya Louis bisa tidur juga, tidak ada yang tahu jika Louis masih sudah mendengarkan lagu tidur sampai sekarang. Pagi harinya, Kania perlahan membuka matanya,
Ia melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 6.30. Kania menoleh ke samping dan tidak mendapati Louis di sampingnya, kemudian pandangannya teralihkan ke kamar mandi yang pintunya terbuka. Kemudian Kania melihat ke pintu balkon dan mengingat jika tadi malam ia sedang tiduran di sofa sampai kemudian ia benar-benar tertidur. Apa mungkin Louis yang membawaku ke dalam kamar? Tapi kemana dia? Gumam Kania yang sedari bangun tidak melihat Louis. Kania memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian ia pun keluar kamar dan mencari laki-laki yang baru 2 hari yang lalu resmi mempersunting dirinya menjadi seorang istri. Kania menuju dapur dan tak mendapati Louis di sana. Kemudian saat ia bertemu pelayan ia pun bertanya tentang keberadaan Louis. "Apa kamu melihat Tuan Muda?" tanya Kania sopan. Pelayan itu menundukkan kepalanya sebelum menjawab. "Tuan Muda sudah berangkat dari pagi bersama Tuan Darren Nona Muda," jawab pelayan. Kania mengangguk kemudian kembali ke kamar. "Tidak bisakah dia membangunku terlebih dulu?" ujar Kania merasa ada yang aneh pada Louis. Ia kemudian mengingat kejadian tadi malam saat dirinya dan Louis sedang makan malam. "Apakah dia marah padaku tentang tadi malam? Sebaiknya aku minta maaf dengan membawakan dia makan siang," ujar Kania mencoba untuk membuat dirinya berarti sebagai ibu dari anak Louis. Dengan begitu setelah perceraian mereka bisa berhubungan baik layaknya teman. Siang harinya, Kania sudah siap dengan masakannya. Ia dengan senang hati keluar dari mansion diantar oleh supir pribadi. Kania terus saja melihat rantang yang ia bawa. "Semoga saja Mas Louis menyukai masakanku dan kami bisa memperbaiki hubungan kami seperti sedia kala," gumam Kania yang sedari tadi tersenyum. Ia akan berbicara dengan Louis dari hati ke hati. Kania tidak ingin hubungannya dengan Louis hanya berisi pertengkaran. Kania berharap ia dan Louis bisa menjadi pater orang tua yang baik untuk anaknya. "Maafkan Mommy dan Daddy ya sayang. Mommy janji akan mengajak Daddy kamu berdamai, dan memperbaiki hubungan kami, walaupun hanya sampai kamu lahir. Tapi kami janji sayang, Mommy dan Daddy akan selalu ada untuk kamu, walaupun status kami hanya mantan suami dan istri." Batin Kania seraya mengelus perutnya yang masih rata. Setelah sampai, Kania langsung turun. Sepanjang perjalanan semua karyawan yang berpapasan dengannya menunduk hormat. Kania sebenarnya sangat risih tapi sebagai istri dari Tuan Muda Louis Wiguna, pebisnis besar yang terkenal di seluruh dunia, Kania harus membiasakan dirinya. Kania pun masuk ke dalam lift khusus CEO, dan menekan angka di mana ruangan Louis berada. Saat tiba di lantai teratas yaitu ruangan Louis, Kania melihat meja kosong di luar ruangan dan Kania yakin jika itu adalah meja sekretaris Louis yang baru. Mas, waktu aku menjadi sekretaris pribadi kamu meja itu di dalam ruangan kamu dan sekarang sudah di luar. Aku berjanji Mas akan berusaha menjadi istri yang baik untuk kamu walaupun waktuku tinggal lebih 7 bulan. Ujar Kania tersenyum masih memandang meja yang pernah menjadi teman saat dirinya bekerja sebagai sekretaris Louis. Kania pun mengalihkan pandangannya melihat pintu bertuliskan ruang CEO utama. Perlahan Kania memegang handle pintu dan memutarnya. Dengan senyuman mengembang Kania membuka pintu sedikit demi sedikit. Ia sudah tidak sabar memberikan masakanannya untuk Louis. Ia sangat yakin jika Louis akan suka dengan masakannya. Baru saja Kania ingin membuka pintu lebar-lebar ia langsung dikejutkan dengan keadaan yang ada di dalam ruangan. Hati Kania seakan dihantam batu besar melihat Louis berada di atas Alika dan penampilan Alika sudah acak-acakan. Kania kembali menutup pintu dengan sangat pelan dan melihat rantang yang ada di tangannya. Kemudian ia pun memutuskan untuk membuangnya.
Kania pergi dari tempat itu membawa rantang yang tadinya ia ingin kasih pada Louis, tapi sepertinya Louis sangat sibuk dengan mantan pacarnya, mantan pacar. Entahlah, Kania juga tidak tahu, mungkin saja mereka berdua balikan. Mungkin kamu terlalu berharap hubungan kamu dengan Louis baik, Kania, jadi kamu merasakan sakit sekarang. Ujar Kania menghapus air matanya kemudian masuk ke dalam lift. Bab 46. Kania meremas dress yang ia gunakan, rasanya sangat aneh, hatinya seakan tidak terima melihat Louis dan Alika kembali dekat, tapi sayang, Kania hanya wanita yang dijadikan penampung anak untuk Louis. Dengar Kania, jangan pernah kamu berharap lebih padanya. Kamu harus siap setiap waktu jika Louis menceraikan kamu. Kamu tidak boleh sakit hati hanya karena melihat kedekatan mereka, toh mereka saling mencintai. Kania menghapus air matanya yang tidak bisa diajak kerja sama. Setelah semuanya seperti sedia kala, Kania pun keluar dari lift saat lift itu terbuka. "Pak, kita ke rumah Mama Liana ya. Aku kangen dengan Mama Liana," seru Kania mencoba menepis perasaan tidak karuannya. Kania harus bisa melupakan semua yang ia lihat tadi dan fokus pada bayi yang ada dalam kandungannya. "Baik Nona muda," jawab sang supir seraya menjalankan mobilnya meninggalkan kantor Louis. Sepanjang perjalanan, Kania hanya diam melamun, entah apa yang ada di dalam pikirannya saat ini. "Maafkan Momi ya nak, jika Momi dan Dedi nantinya tidak bisa bersama-sama membesarkan kamu. Walaupun Momi sangat ingin hidup bersamamu, rasanya itu tidak mungkin," ujar Kania seraya mengelus perutnya yang masih rata. Tidak bisa Kania pungkiri, hatinya merasa sesak mengingat kejadian tadi, tapi ia harus sadar jika dirinya dan Louis memang tidak saling mencintai dan tidak mungkin akan terus bersama. Di kantor Louis langsung bangkit dan menarik tangan Alika. "Dengarkan aku baik-baik Alika, sampai kapanpun aku tidak akan kembali padamu. Apapun yang kamu katakan, aku sudah tidak mencintai kamu lagi, perasaan untuk kamu sudah mati," ujar Louis setengah membentak. Flashback on. Saat Louis sedang fokus bekerja, sekretaris yang bernama Nana menelpon ia memberitahu jika Alika datang dan memaksa untuk masuk. Bahkan Alika menyiram Nana dengan air karena Nana menghalangi Alika untuk masuk. Louis menghela napas kasar. "Tidak Kania, tidak Alika, semuanya membuat aku pusing, biarkan dia masuk," seru Louis. Setelahnya ia langsung mematikan teleponnya. Tak lama pintu terbuka dan terlihatlah Alika berdiri di depan pintu. Dengan baju seksi juga rok ketat di atas lutut menunjukkan lekuk tubuhnya. Alika berjalan dengan anggunnya menghampiri meja Louis. Louis yang malas melihat Alika langsung berdiri dari kursi kebesarannya dan menarik Alika ke sofa. "Cepat katakan apa yang kamu ingin dan keluar dari ruanganku," seru Louis dengan nada malas. Alika menggeleng pelan dan mengalungkan tangannya di leher Louis. Ia mencoba mendorong Alika, tapi karena Alika memegang lehernya ia pun ikut terjerembah dan mengakibatkan Louis terjatuh di atas Bu Alika. Kancing baju Alika yang super ketat pun terpisah dari tempatnya sehingga membuat baju Alika terbuka dan menampakkan bra warna hitam yang menutupi Menggo muda kembar. Flashback off. Alika langsung bangkit dan memeluk Louis. Ia menekan D4 dadanya agar Louis merasakan gunung Himalayanya, tapi bukannya tergoda. Louis langsung mendorong Alika sehingga terjerembab ke lantai. "Dasar wanita menjijikkan, untung saja aku mengetahui sifat liarmu. Sebelum aku terlanjur menikahimu, aku lebih ingin melakukannya dengan istriku daripada kamu. Sekarang kamu keluar dari ruanganku. Aku tidak sudi melihat wanita murahan yang suka menjajangkan tubuhnya seperti kamu," ujar Louis menunjukkan pintu. Alika menggelengkan kepalanya. Ia sangat menyayangi dan mencintai Louis.
Apapun akan ia lakukan agar Louis kembali ke dalam pelukannya, walaupun ia harus terlihat murahan. Louis yang kesal pun langsung menarik Alika dan menyeretnya ke pintu, kemudian mendorong Alika keluar dari ruangannya dan kemudian menutup pintu dengan keras dan langsung menguncinya. Nana dan Darren melihat Alika dengan wajah dipenuhi dengan kemarahan. Mata Darren membulat saat melihat D4 Alika, kemudian dengan cepat ia memalingkan wajahnya. Mata suciku ternodai oleh barang murahan. Gumam Darren langsung kembali ke ruangannya. Tadinya ia ingin ke ruangan Louis, tapi melihat Louis yang menutup pintu dengan keras, Darren sudah dapat mengerti bahwa Louis sangat marah dan tidak ingin diganggu untuk sementara. "Ada apa loh, kayak abis lihat hantu aja?" tanya Marco setelah mendudukkan pantatnya sofa. "Iya, hantu nggak tahu diri," jawab Darren membuat Marco bingung. Darren dan Marco memanglah tidak menyukai Alika. Sejak dulu, mereka selalu berharap dan berdoa supaya Louis dan Alika putus dan harapan mereka benar-benar terjadi. Kedua tangan kanan Louis itu mengetahui bagaimana sifat asli Alika dan Darren sebagian sahabat sekaligus tangan kanan yang paling dipercaya Louis pernah memberitahu jika Alika selingkuh, tapi saat itu Louis tidak percaya dan mendengarkan Darren. Sampai Louis melihat Alika dan laki-laki lain bercinta. Si mak lampir itu abis bikin rusuh di ruangan Louis, tapi Louis mengusirnya. Kelakar Darren yang melihat kebingungan Marco. Marco yang mengetahui julukan Darren pada Alika pun mengerti siapa yang dimaksud Darren. Kania telah sampai di rumah mama mertuanya. Ia langsung turun masuk ke dalam rumah. Mungkin dengan mengobrol dengan mama mertuanya tentang kehamilan bisa membuat resah di hatinya sedikit berkurang, karena jujur saja sejak melihat Alika dan Louis hati Kania jadi tidak menentu. "Kania, akhirnya kamu datang juga sayang, mama kangen banget." Mama benar-benar kesal dengan Louis, bisa-bisanya dia mengajak kamu tinggal di mansion, padahal kesepakatan kita kan kamu tinggal bersama mama sampai kamu lahiran. Setelah kamu lahiran kalian baru boleh pindah kalau kalian mau. Kania terkekeh melihat wajah kesal sang mama. "Cuman 1 minggu kok ma, Mas Louis cuman ingin aku melihat dan merasakan suasana mansion, setelah itu kami akan kembali ke sini. Oh iya, Kania bawakan makanan untuk mama, ini Kania sendiri loh yang masak," ujar Kania memberikan rantang pada mama mertuanya yang langsung diterima oleh Mama Liana dengan sangat senang. "Terima kasih sayang, kamu benar-benar wanita dan menantu yang baik. Mama beruntung memiliki menantu sebaik kamu," ujar Mama Liana mengelus lembut lengan Kania. Kania mengambil tangan sang mama dan menggenggamnya dengan erat. Justru Kania yang beruntung bisa mendapatkan mertua sebaik mama, mau menerima dan menyayangi Kania seperti anak sendiri. Kania merasa memiliki mama lagi, dan semua itu karena kasih sayang mama yang tulus untuk Kania. "Makasih ma, karena telah menyayangi Kania." Kania berjanji pada mama akan menjadi yang berbakti pada mama, ujar Kania memeluk mama mertuanya. Mama Liana mengangguk dan membalas pelukan Kania. "Sama-sama sayang," jawab Mama Liana. Bab 47. Sore harinya, Kania pun pamit pulang. Ia takut Louis marah padanya saat ia tidak ada di rumah. "Kania pamit dulu ya ma, takutnya Mas Louis marah saat dia pulang dan aku tidak ada di rumah," pamit Kania mencium pipi kanan dan pipi kiri Mama Liana. "Iya, hati-hati ya sayang, kabarin mama jika," mengelus lembut kepala Kania. "Iya ma." Kania pun masuk ke dalam mobil saat sopir membukakan pintu. Sepanjang perjalanan Kania hanya diam. Ia memikirkan nasib rumah tangganya yang hanya sebentar. Tangannya tergerak mengelus perutnya yang masih rata. "Sabar Kania, kamu harus bisa membentengi hati kamu dengan sangat kuat agar Mas Louis tidak bisa masuk,"
Ujar Kania dalam hati. Sesampainya di rumah, Kania menghela napas lega karena Louis belum pulang. Ia masuk dan langsung menuju kamar. Aku mandi dulu deh, sebelum Mas Louis datang. Ujar Kania berlalu masuk ke dalam kamar mandi. Usai mandi, Kania memutuskan untuk duduk di balkon menikmati matahari yang akan kembali ke peraduannya. Kania menoleh saat melihat mobil Louis masuk pagar. Kania tersenyum kecut mengingat kejadian tadi siang. Itu urusan mereka, bukan urusanku. Mereka mau melakukan apapun itu terserah mereka. Gumam Kania seraya menyadarkan punggungnya di sandaran sofa. Louis turun dari mobil, keningnya berkerut saat melihat mobil yang ia belikan untuk Kania terparkir di luar rumah. Sementara saat berangkat bekerja mobil itu ada di dalam garasi mobil. Louis pun memanggil supir yang ia suruh untuk mengantar Kania jika ingin pergi. Apa nona muda tadi keluar? Tanya Louis yang diangguki oleh supir itu. Iya tuan muda, tadi siang nona mengatakan ingin mengantar makanan untuk tuan muda. Nona muda memasaknya sendiri untuk tuan muda. Dan saat saya mengantar nona muda ke kantor tuan muda, beliau hanya sebentar, ia kembali dengan membawa rantang itu lagi, dan saya juga mengantar nona muda ke rumah tuan besar. Louis terkejut mendengar jawaban dari supir pribadi Kania. Ia langsung masuk dan menuju kamar utama. Kalau dia membawakan makan siang untukku, kenapa tidak menelponku lebih dulu? Tanyanya seraya melangkah menaiki tangga satu persatu. Louis mengedarkan pandangannya ke seluruh arah, tapi tak melihat Kania. Saat ia ingin mencari Kania ke toilet, matanya menangkap sosok Kania yang sedang berada di balkon. Entar aja deh saya tanya. Ujar Louis seraya masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan badan. Usai mandi dan berpakaian, Louis pun menuju balkon. Ia duduk di samping Kania yang sudah tertidur. Apa dia selelah itu sampai-sampai ketiduran di balkon? Tandas Louis memandang wajah cantik Kania yang tanpa make up sama sekali. Mama, aku kangen sama mama. Louis mengelus pucuk kepala Kania dengan sangat lembut. Kasihan sekali kamu Kania, saking rindunya kamu dengan mama, kamu sampai memimpikannya. Ujar Louis merasa kasihan dengan Kania. Karena hari hampir gelap, dan Kania tidak bangun juga, Louis pun mengangkat Kania dan membawanya ke ranjang agar sang istri bisa tidur dengan nyaman. Baru saja Louis meletakkannya di atas ranjang, Kania sudah membuka matanya. Kamu ngapain mas? Tanya Kania dengan tampang bingung, sementara Louis gelagapan, ia memutar bola matanya. Saya hanya memindahkan kamu ke sini. Di luar sudah mau gelap dan ngak baik wanita hamil tidur di balkon menjelang malam, nanti kamu bisa masuk angin. Ujar Louis jujur. Kania mengangguk saja dan bangun dari tidurnya. Aku turun dulu mas. Ujar Kania ingin keluar dari kamar, perasaannya mendadak tidak enak berada di dalam satu kamar dengan Louis. Baru saja Kania memegang gagang pintu, tangannya sudah dipegang oleh Louis. Kania menoleh dan memandang bingung, ada apa dengan laki-laki di depannya, pikir Kania. Apa kamu tadi siang ke kantor saya untuk membawakan saya makan siang? Tanya Louis yang diangguki oleh Kania. Terus kenapa saya tidak melihat kamu ke ruangan saya, bahkan makan siang untuk saya pun tidak ada? Tanya Louis yang memang tidak melihat kedatangan Kania. Waktu saya mau masuk ke ruangan Mas Louis, saya melihat Mas Louis sama Alika. Saya yang tidak ingin mengganggu waktu kalian berdua ya memutuskan untuk pulang, dan makan siangnya juga saya bawa, saya kasih ke Mama Liana, daripada terbuang kan sayang. Ujar Kania panjang lebar kemudian menarik tangannya dan keluar dari kamar itu. Louis mematungkan mendengar penjelasan Kania.
Sedetik kemudian, ia pun keluar dan menyusul Kania. Apa kamu marah karena melihat saya dan Alika? Apa kamu tidak mau mendengar penjelasan saya? Louis tidak melanjutkan ucapannya saat Kania berhenti dan membalikkan badannya. Saya tidak marah Tuan Muda Louis, untuk apa saya marah, dan saya tidak perlu mendengar penjelasan Mas Louis. Kita menikah hanya karena anak Mas Louis yang saya kandung, dan saya tahu Mas Louis dan Alika saling mencintai, dan saya tidak marah sama sekali. Tenang saja Mas, saya tidak akan mengganggu kalian berdua. Selagi Alika tidak mengusik saya akan bersikap baik padanya, dan apapun yang Mas Louis lakukan dengan Alika itu bukan urusan saya. Louis mematung, entah kenapa hatinya serasa ditusuk ribuan jarum mendengar ucapan Kania. Mas Louis sebaiknya mandi dulu. Kania berbalik dan meninggalkan Louis yang masih terdiam. Apa Kania benar-benar menganggap pernikahan ini hanya karena anak yang ada dalam kandungnya? Mengapa dia tidak marah sama sekali, walaupun sikapnya dingin? Louis menggelengkan kepalanya dan kembali ke kamar, walaupun pikirannya sekarang sedang berkecamuk memikirkan sikap dingin Kania. Astaga, aku melupakan ponselku. Kania menepuk jidatnya dan kembali memutar tubuhnya menaiki anak tangga satu persatu, lalu membuka pintu dengan sangat pelan dan mengintip ke dalam kamar. Sepertinya Mas Louis sedang mandi, sebaiknya aku cepat-cepat masuk dan mengambil ponselku. Kania pun masuk dan mengambil ponselnya yang berada di atas nakas, setelahnya Kania pun kembali ingin keluar. Baru saja Kania memegang gagang pintu, terdengar suara bariton milik Louis memanggil namanya. Kania. Kania pun menoleh dan memaksakan senyumnya kemudian mengangkat tangannya menunjukkan ponselnya, kemudian mendorong pintu dan keluar. Apa Kania benar-benar tidak padaku? Kenapa sikapnya sangat dingin? Ah sudahlah untuk apa aku memikirkannya, itu urusan Kania. Ujar Louis melangkahkan kakinya menuju ruang ganti. Malas banget aku harus bertatap muka dengan Mas Louis. Ujar Kania seraya menuruni anak tangga satu persatu. Bab 48. Usai berpakaian, Louis pun turun menyusul Kania yang sedang duduk di ruang keluarga sedang menonton film drama. Pandangan Louis terus mengarah pada Kania yang sedang serius menonton dan sekali-kali ikut tersenyum. Astaga, kenapa wanita kalau nonton drama Korea selalu senyum-senyum sendiri? Louis menggelengkan kepalanya melihat tingkah Kania yang sekali-kali cekikikan dan terkadang memaki. Louis yang duduk di samping Louis pun sama sekali tidak disadari Kania. Ya ampun, seandainya aku punya suami seperti dia, aku pasti menjadi wanita paling beruntung di dunia ini. Sudah baik perhatian dan sangat mencintai istrinya. Ah laki-laki idaman banget deh untuk dijadikan suami. Ujar Kania dengan wajah berbinar bahagia. Louis yang duduk di samping Kania hanya menggerutu pelan. Saya lebih tampan darinya, lebih perhatian dan penyayang. Tapi kenapa dia maunya menjadi istri orang lain? Apa dia tidak cukup puas atas kemewahan yang saya berikan? Ujar Louis pelan seraya mengikuti pandangan Kania. Tak lama kemudian seorang pelayan pun terlihat berjalan ke arah mereka. Pelayan itu membungkuk hormat. Tuan muda nona muda makan malamnya susah siap. Ujar pelayan itu sopan. Louis pun mengangguk dan mengibaskan tangannya mengisyaratkan agar pelayan itu segera pergi. Apa kamu akan terus duduk di sini menunggu laki-laki itu keluar dan mengajakmu untuk makan? Tanya Louis yang merasa kesal karena Kania sama sekali tidak mempedulikannya. Astaga Mas Louis bikin kaget saja, Mas duluan saja, aku masih ingin menonton. Seru Kania yang seperti tidak rela jika harus meninggalkan sofa empuknya.
Louis yang sudah sangat kesal pun langsung berdiri dan mengangkat tubuh Kania. Mas Louis mau ngapain turunin saya mas? Nanti saya jatuh. Seru Kania mengalungkan tangannya ke leher Louis. Tidak usah protes, saya mau kamu temani saya makan. Louis tidak menurunkan Kania, ia malah terus menggendong Kania ke ruang makan. Mas, turunin aku bisa jalan sendiri, malu sekali tidak dihiraukan oleh Louis. Pelayan yang melihat tuan muda mereka menggendong Kania ke ruang makan menjadi heboh, mereka baru pertama kali ini melihat tuan muda mereka bersikap romantis kepada perempuan. Alika yang cukup lama menjalin hubungan pun tak pernah diperlakukan seperti itu oleh Louis, mereka hanya sekedar berpegang tangan. Sekarang kamu duduk yang manis, dan katakan makanan apa yang kamu inginkan. Kening Kania berkerut, ia mengangkat tangannya menyentuh kening Louis. Tidak panas. Gumam Kania usai menarik tangannya, Kania lalu melihat Louis dalam-dalam dari ujung kaki sampai ujung kepala kemudian bergidik ngeri. Apa kerasukan setan kali ya? Auh, sakit mas. Pekik Kania saat keningnya dijitak keras oleh Louis. Saya tidak demam dan tidak juga dirasuki setan, apa salah kalau saya perhatian sama istri sendiri, saya bisa lebih perhatian dari laki-laki di TV tadi, saya lebih tampan dan saya lebih penyayang. Kania menutup mulutnya, mencoba untuk tidak tertawa, ia sekarang mengerti kenapa Louis melakukan hal itu. Apa Mas Louis cemburu? Tanya Kania menaikkan alisnya bergantian. Louis memalingkan wajahnya, ia merasa bohong dan merutuki dirinya karena mengatakan hal seperti itu pada Kania. Saya sama sekali tidak cemburu, untuk apa saya cemburu? Saya memiliki segalanya, saya tampan, saya kaya dan saya diinginkan oleh seluruh wanita. Elak Louis membanggakan dirinya. Jangan mengatakan semua wanita menginginkan Mas Louis. Karena saya sama sekali tidak menginginkan Mas Louis. Cibir Kania mengambil makanan untuknya kemudian memasukkan suapan pertama ke mulutnya. Kamu pengecualian, tapi saya yakin suatu saat nanti kamu akan sangat merindukanku, Louis mengangguk seraya tersenyum mengejek. Mereka pun makan dalam diam. Mungkin saja mas, suatu saat nanti aku akan sangat merindukan kamu, entah kapan tapi pasti hari itu akan terjadi, dan kamu akan merindukan aku hanya kamu yang tahu, entah kamu akan mencariku atau malah mencari penggantiku. Kania membatin seraya menatap wajah tampan sang suami, tanpa Kania sadari ia sudah mulai menyimpan rasa pada Louis. Begitupun sebaliknya, mereka belum saja menyadari perasaan mereka masing-masing. Saya sudah selesai, silakan makan, saya mau ke ruang kerja dulu, masih ada pekerja yang harus saya kerjakan. Ujar Louis seraya berdiri dan meninggalkan Kania di ruang makan. Kania menatap punggung Louis yang semakin lama semakin menjauh dari pandangannya. Mas Louis, apapun yang terjadi dengan hubungan kita nanti setelah aku selesai melahirkan, aku harap hubungan kita akan baik-baik saja, walaupun tak lagi bersama. Ujar Kania menyentuh dadanya yang terasa sesak saat mengatakannya. Usai makan, Kania pun kembali ruang keluarga, ia kembali menonton film drama kesukaannya. Hal itu Kania lakukan agar resah di dalam hatinya sedikit berkurang. Kania masih sangat gelisah mengingat kejadian di kantor Louis tadi siang. Rasanya ia sangat tidak terima, Alika mendekati suaminya, tapi Kania harus sadar diri jika di hati Louis hanya ada Alika. Cepat atau lambat mereka akan kembali bersama. Cukup lama Kania menonton, sampai perlahan-lahan kelopak matanya mulai tertutup. Kania tertidur di sofa dengan posisi duduk. Louis merentangkan kedua tangannya, ia melihat jam yang terpasang di dinding dan sudah menunjukkan pukul 11 malam.
Louis pun menutup laptopnya dan kemudian bangkit. Perlahan Louis membuka pintu kamar dan mendorongnya dengan sangat pelan. Ia tidak ingin Kania terganggu. Saat pintu terbuka lebar, kening Louis berkerut melihat ranjang yang terlihat rapi dan sama sekali tidak ada Kania di sana. Louis langsung menuju balkon karena biasanya Kania tidur di sana dan hasilnya pun kosong. Louis keluar dari kamar dan turun ke lantai 1, hatinya seketika menjadi gelisah. Ia takut jika Kania kenapa-napa, apalagi saat dirinya mendapat telepon dari Marco jika musuhnya sedang mengintai mansion. Saat Louis berada di tengah-tengah tangga, pandangannya menangkap sosok wanita yang sedang ia cari tertidur di sofa dengan posisi duduk. Louis menggelengkan kepalanya, ia tersenyum saat melihat wajah polos Kania yang terlihat cantik meskipun sedang tidur. Capek nonton TV malah sekarang dia yang ditonton sama TV, dasar tukang repotin, di mana dia duduk di situ dia tidur. Pekik Louis mengangkat tubuh Kania dan membawanya ke kamar. Culik saja istrinya, aku ingin perempuan itu yang menjadi umpan. Seru seorang laki-laki seraya memutuskan sambungan teleponnya. Lihat pembalasanku Louis, aku akan membuat kamu menangis darah. Ujar laki-laki itu dengan senyuman liciknya. Bab 49. Louis dengan sangat pelan meletakkan tubuh Kania yang semakin berisi. Setelah menyelimuti badan Kania, Louis langsung ikut masuk ke dalam selimut. Ia memiringkan badannya menghadap Kania. Pandangannya kini terus tertuju pada wajah dan bibir Kania yang merah alami. Rasanya Louis ingin sekali XX dan menggigit benda itu yang tak bertulang itu. Hentikan Louis. Apa yang ingin kamu lakukan? Pekik Kania langsung menjauhkan wajahnya dari wajah Louis yang sudah sangat dekat. Louis langsung turun dari ranjang dan menuju balkon. Ia tidak ingin berada di dekat Kania untuk saat ini karena ia takut kelepasan. Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku selalu bergoirah di dekat Kania, padahal dia selalu berpenampilan sederhana, dan jantung ini kenapa selalu berdetak kencang saat berdekatan dengan wanita itu? Apa mungkin aku mulai memiliki perasaan padanya? Tidak mungkin secepat itu aku jatuh cinta padanya. Ini mungkin karena anak yang ia kandung, dan itu berdampak padaku. Sangkal Louis mengelak perasaannya. Setelah berdiam diri beberapa menit di balkon menikmati udara malam, Louis pun kembali ke dalam kamar. Louis yang melihat layar ponselnya menyala segera mengambilnya yang terletak di atas nakas. Ya halo, ada apa? Tanya Louis setelah ia menggeser icon warna biru. Louis, 2 hari lagi kita akan ke Cina. Salah satu cabang perusahaan kita yang ada di Cina bermasalah dan masalahnya cukup berat, kita harus turun tangan langsung. Ujar Darren di seberang telepon. Louis melirik Kania dan memejamkan matanya. Kenapa perasaannya tidak rela jika ia harus meninggalkan Kania? Baiklah, urus saja semuanya. Serunya dingin kemudian langsung memutuskan sambungan teleponnya. Membuat orang di seberang sana mengerang marah. Dasar Louis sialan. Maki Darren melihat layar ponselnya. Louis kembali merebahkan tubuhnya di samping Kania. Ia melihat wajah tenang Kania. Bibir Louis melengkung membentuk sebuah senyuman. Kalau lagi tidur begini cantiknya luar biasa. Tapi kalau lagi bangun, jeleknya ngak ada duanya. Karena selalu memasang wajah jutek. Gumam Louis pelan, perlahan ia menutup matanya, berharap rasa kantuknya segera menyerang dan dia bisa tidur untuk menghadapi hari esok. Tapi sayang, sampai sekarang Louis belum bisa tidur. Ia masih memikirkan keadaan Kania saat ia pergi ke China, dan perasaannya yang tidak karuan. Ia merasa aneh dengan dirinya. Biasanya jika ia ingin melakukan perjalanan bisnis Louis biasa-biasa saja.
tapi sekarang ia seperti sangat sulit untuk pergi. Ini sudah jam 2 tapi sampai sekarang aku tidak bisa tidur, ada apa denganku? Gerutu Louis dalam hati, ia sudah mencoba posisi yang nyaman tapi sampai sekarang kantuk belum menyerang dan matanya enggan untuk terpejam. Louis yang semula tidur terlentang seketika menoleh ke samping saat tangannya digenggam erat oleh Kania. Dia sedang mimpi apa sampai senyum-senyum begitu? Tanya Louis melihat Kania yang terus saja tersenyum, padahal wanita cantik itu masih setia memejamkan matanya. Apa dia memimpikannya pria lain sampai senyum-senyum begitu? Siapa yang ada di dalam mimpinya? Tanya Louis yang begitu penasaran. Louis berniat membangunkan Kania tapi segera ia hentikan saat mendengar Kania menyambut mamanya. "Ma, aku sangat merindukan Mama." Ternyata dia bermimpi bertemu mamanya, untung saja tidak aku bangunkan. Ujar Louis lega, ia dengan pelan membalas genggaman Kania dan mencoba memejamkan matanya, dan alhasil Louis pun bisa tidur, bahkan tidurnya sangat nyenyak. Pagi harinya, Kania membuka matanya, ia terkejut saat melihat wajah Louis yang begitu dekat dengannya. Kania sama sekali tak berkedip melihat ketampanan Louis saat tidur, bahkan wajah galaknya tak terlihat saat sedang berada di alam mimpi. "Mas, kamu itu tampan, sangat-sangat tampan, tapi sayang kamu laki-laki menyebalkan. Seandainya kamu tidak menyebalkan kejam dan seenaknya sendiri, aku pasti menjadi wanita yang sangat beruntung karena bisa menjadi istri kamu." Gumam Kania pelayan, ia melihat tangannya yang kini digenggam oleh Louis. Dengan perlahan ia pun menarik tangannya, dan mengikat rambut panjangnya memperlihatkan leher jenjangnya yang putih mulus. Kania kemudian berlalu masuk ke dalam kamar mandi, sementara Louis setelah mendengar pintu kamar mandi tertutup ia pun membuka matanya. Ternyata Louis sudah bangun lebih dulu dari Kania. Tapi saat menyadari Kania yang terbangun ia pun dengan cepat menutup matanya dan mendengarkan semua ucapan Kania. Louis tersenyum tipis, ia merasa ada yang aneh dalam hatinya saat mendengar Kania memujinya, ya walaupun Kania juga mengatainya laki-laki menyebalkan kejam dan seenaknya sendiri. Louis bangun saat mendengar ponselnya berdering, ia melihat nama yang tertera di layar ponsel. Dengan wajah malas Louis mengangkat teleponnya. "Ada apa, Ma?" tanya Louis pelan. "Louis, Darren mengatakan kamu akan keluar negeri kan? Kamu akan bawa Kania kan? Jangan sampai kamu membawanya, dia itu sedang hamil, tidak baik wanita hamil pergi terlalu jauh apalagi di sana dia akan sendirian. Mending nanti sore kamu antar dia ke rumah Mama biarkan dia tinggal di sini." Seru Mama Liana yang terdengar seperti perintah mutlak yang tidak bisa dibantah sedikit pun. "Bagaimana aku mau menjawab pertanyaan Mama? Mama terus saja berbicara. Aku akan membawa Kania ke rumah Mama, tapi tidak nanti sore melainkan besok. Keberangkatan Louis itu besok Ma, bukan nanti sore." Pekik Louis yang merasa kesal dengan sang mama. "Baiklah, tapi kamu harus mengantarnya ke sini ya, awas kalau tidak, Mama akan mencari kamu dan menarik telingamu." Ancam Mama Liana setelahnya mematikan sambungan teleponnya. "Mama ini apa-apaan? Kania itu istriku, aku berhak atas dirinya kenapa kesannya di sini aku penculik?" Louis memandang horor benda pipi yang ada di tangannya, kemudian ia segera menoleh saat mendengar pintu kamar mandi terbuka. Louis meneguk ludahnya dengan kasar melihat penampilan Kania yang begitu menggoda. Rambut panjang Kania yang basah dan baju yang di atas lutut itu benar-benar terlihat begitu seksi di mata Louis. Mas kenapa liatin saya begitu?" tanya Kania yang merasa risih dengan pandangan Louis terhadapnya. "Ah, itu, anu.
Besok saya mau pergi keluar negeri beberapa minggu, kamu tinggal di rumah mama sampai saya pulang, ngak apa-apa kan? Tanya Louis gugup. Kania terlihat terdiam sedetik kemudian ia pun mengangguk dan tersenyum paksa. Hati Kania mendadak gelisah mendengar Louis yang ingin pergi tapi ia pun tak berani menahannya. Saya mau mandi dulu. Ujar Louis menyimpan ponselnya dan buru-buru masuk ke dalam kamar mandi.